الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Di tahun ke-11 Hijrah, suatu saat Nabi membisikkan kalimat-kalimat kepada putrinya tercinta. Yang pertama, Sayyidatina Fatimah menangis. Kemudian pada bisikan yang kedua, Sayyidatina Fatimah tersenyum dan tertawa. Lalu ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah menjawab bahwa bisikan yang pertama Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril tahun ini hadir untuk menyimak bacaan Qur'anku sebanyak 2 kali. Para jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril hadir kepada Nabi untuk bertadarus, yaitu Nabi bertadarus dan yang menyimak adalah malaikat Jibril. Tetapi di tahun ke-11 ini, malaikat Jibril hadir 2 kali untuk menyimak bacaan beliau. Maka kata Nabi, ini merupakan tanda bahwa ajalku akan segera tiba. Maka menangislah Sayyidatina Fatimah. Kemudian pada bisikan yang kedua, kenapa beliau tersenyum? Sebab beliau mengabarkan bahwa orang yang pertama kali akan menyusul dan nanti dia akan menjadi penghulu bagi wanita-wanita di surga adalah putri beliau, yaitu Sayyidatina Fatimah. Jamaah rahimakumullah, maka dari bisikan Nabi inilah dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Nabi kita selalu bertadarus untuk mentasheh bacaan beliau kepada malaikat Jibril ketika di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, malaikat Jibril ingin memastikan bahwa Quran yang turun selama 23 tahun itu, ketika beliau akan menghadap Allah, yaitu wafat, Al-Quran itu masih sangat persis dengan apa yang pernah diturunkan dulu. Maka kita ini bukan Nabi, bukan orang Arab. Kalau Nabi saja setiap tahun membaca Al-Quran, kemudian disimak oleh malaikat Jibril, maka tidak sepatutnya kita ini kemudian berhenti belajar, membaca atau yang lain tentang Al-Quran. Para jamaah sekalian, malaikat Jibril menjadi malaikat yang sangat mulia, menjadi pemimpin bagi semua malaikat, sebab melalui Jibril inilah Al-Quran diturunkan. Kota Mekah, kota Madinah juga menjadi mulia bersebab di 2 kota inilah
Al-Quran diturunkan. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad, menjadi sangat mulia, menjadi pemimpin para nabi, sebab kepada beliaulah Al-Quran ini diturunkan. Bulan suci Ramadan yang biasa disebut dengan Syahrul Quran juga menjadi sangat mulia, bersebab di bulan tersebut Quran diturunkan. Dan malam Lailatul Qadar menjadi sangat mulia pula, sebab di malam itulah Al-Quran diturunkan. Para jamaah sekalian, maka pertanyaannya adalah, bukankah kita ini ingin menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran itu? Dan jawabannya, pasti kita ingin menjadi kemuliaan atau bagian dari kemuliaan Al-Quran tersebut. Lalu apa yang kita lakukan untuk meraih hal tersebut? Para jamaah sekalian, kalau mobil itu nanti akan diperuntukkan untuk orang penting, orang yang hebat, maka mobil itu akan dirancang sedemikian rupa, anti peluru dan lain-lain, sebab nantinya akan dinaiki, atau yang di dalam itu adalah orang penting, semisal presiden. Maka kalau kita ini memasukkan Al-Quran dalam diri kita, maka secara otomatis Allah akan memuliakan diri kita. Mobil itu kalau dimasuki presiden, maka mobil itu akan dihormati siapapun, akan melambaikan tangan kepada mobil tersebut, karena di dalamnya ada orang penting. Sekali lagi, mari kita menjadi bagian daripada kemuliaan Al-Quran dengan cara selalu bermesra-mesraan dengan Al-Quran, dengan cara mempelajari baik bacaan, terjemah maupun tafsirnya, kemudian melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau kita ini selalu bermesraan dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, jika kita tahu artinya, maka kita akan memiliki dua kecerdasan, yaitu kecerdasan otak dan kecerdasan hati, yang biasa disebut dengan ISQ dan IQ. Tetapi kalau kita ini seandainya membaca Quran dan tanpa mengetahui maknanya, maka kita akan mendapatkan kecerdasan hati, yang orang Jawa menyebutnya akan mendapatkan kepandaian berupa ngerti atau mengerti keadaan. Maka para jemaah sekalian, orang yang sudah terputus dengan Al-Quran, maka sebenarnya dia sudah terputus dengan Allah, dan yang tersisa hanyalah nafsu badaniyah saja. Oleh sebab itu, mari kita selalu bergandeng, bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Salah satu daripada kemuliaan Al-Quran, menurut hadis Nabi, idza khatamal abdun Al-Qur'ana sallu alaihi inda khatmihi sittuna alfi malakin, bahwa orang itu kalau sudah menghatamkan Al-Quran, maka sallu alaihi akan bersolawat kepada dia. Siapa yang bersolawat? Sittuna alfi malakin, yaitu 60.000 malaikat akan bersolawat kepada dia. Maka para jemaah sekalian, hampir bisa dipastikan kalau kita habis khatmil Quran kemudian berdoa, maka doa kita ini akan diamini oleh 6.000 malaikat. Maka sekali lagi hampir bisa dipastikan doa kita akan terkabul, sebab diamini oleh 6.000 malaikat. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada janji Allah dan Rasulnya yang sangat indah tentang Al-Quran. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utis sa'ilin kafadli kalamillahi ala sa'iril kalam wa kafadlillahi ala khalqihi. Janji Allah adalah
Barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, belajar tentang cara membacanya, cara mengartikan dan menerjemahkan, kemudian tafsirnya, kemudian belajar bagaimana melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sampai dia lupa zikir kepadaku, dan sampai dia lupa tidak meminta apapun kepadaku karena saking sibuknya belajar Al-Quran, maka kata Allah, akan saya beri sesuatu yang terbaik yang pernah diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu adalah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian itu keutamaannya bagaikan kalam Allah atau pembicaraan Allah di atas pembicaraan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan keutamaan itu bagaikan Allah dibanding keutamaan para makhluk yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kita berdoa, semoga kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang ahli Quran, menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran, dan Al-Quran di hari kiamat akan mampu memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrat ibadis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.